Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Fadila dengan NPM 25622011024. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah pada mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Pernahkah kalian memperhatikan mengapa warung kelontong, Indomaret, dan PLN memiliki bentuk usaha yang berbeda-beda? Padahal semuanya sama-sama melakukan kegiatan jual beli dan menyediakan jasa. Perbedaan tersebut terletak pada bentuk-bentuk badan usaha yang digunakan. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya mari kita masuk ke materi pembahasan. Pengertian, badan usaha adalah suatu wadah atau organisasi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, baik di bidang produksi, distribusi, maupun jasa. Badan usaha merupakan kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan mengelola modal, tenaga kerja, dan keahlian. Singkatnya, badan usaha adalah pelaku utama yang membuat roda perekonomian terus berjalan. Tujuan badan usaha, tujuan utamanya adalah memperoleh laba atau keuntungan. Namun, badan usaha juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya, badan usaha tidak hanya menguntungkan pemiliknya, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat secara luas. Jenis-jenis badan usaha di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum merupakan badan usaha yang memiliki kedudukan hukum terpisah dari pemiliknya. Artinya, kekayaan badan usaha dipisahkan dari kekayaan pribadi pemilik, sehingga tanggung jawab pemilik bersifat terbatas sesuai dengan modal yang ditanamkan. Sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki pemisah yang jelas antara kekayaan usaha dan kekayaan pribadi pemilik. Akibatnya, pemilik atau para sekutu bertanggung jawab penuh atas seluruh resiko dan kewajiban usaha. Jenis badan usaha yang termasuk berbadan hukum. 1. Perseroan terbatas atau PT, yaitu badan usaha yang modalnya terbagi atas saham. 2. Koperasi, yaitu badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. 3. Yayasan, yaitu badan usaha yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kemanusiaan serta tidak berorientasi pada laba. 4. BUMN atau badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh negara seperti PT PLN dan PT Pertamina. 5. BUMD, badan usaha milik daerah, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah seperti PDAM dan bank daerah. Selanjutnya, jenis badan usaha yang tidak termasuk berbadan hukum. 1. Usaha perseorangan, yaitu usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. 2. Firma atau FA, yaitu usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab bersama dan tidak terbatas. 3. CV atau Commanditaire Finance Corp, yaitu usaha yang terdiri dari sekutu aktif yang mengelola usaha dan sekutu pasif yang hanya menanamkan modal. Contoh studi kasus: perseorangan terbatas atau PT, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang industri makanan. Modal perusahaan ini terbagi dalam bentuk saham dan dimiliki oleh banyak pemegang saham. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya sebesar saham yang dimiliki. Harta pribadi pemegang saham tidak digunakan untuk menutupi kerugian perusahaan. Studi kasus ini menunjukkan keunggulan PT sebagai badan usaha berbadan hukum yang memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pemilik modal. Usaha perseorangan, warung kelontong Busari. Busari membuka warung kelontong di depan rumahnya dengan modal pribadi. Seluruh kegiatan usaha mulai dari pembelian barang, penjualan, hingga pengelolaan keuangan dilakukan sendiri oleh Busari. Usaha tidak memiliki pemisah antara harta pribadi dan harta usaha. Apabila usaha mengalami kerugian atau memiliki hutang, maka Busari bertanggung jawab penuh atas seluruh kekayaan pribadinya.
Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa usaha perseorangan memiliki kelebihan dalam kemudahan pendirian, namun memiliki resiko tanggung jawab yang tidak terbatas. Jadi, kesimpulan dari pembahasan materi ini adalah dapat disimpulkan bahwa badan usaha memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Setiap bentuk badan usaha memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing. Oleh karena itu, pemilihan bentuk badan usaha harus disesuaikan dengan tujuan usaha, modal, serta tingkatan resiko agar kegiatan usaha dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Sekian pembahasan mengenai materi bentuk-bentuk badan usaha. Semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.